Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kami, dan tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja saya sebagai moderator dan pemateri pertama akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pendekatan PAUD di bidang psikologi. Anak dalam perspektif psikologi menurut Damayanti tahun 2008. Karakteristik anak sesuai tingkat perkembangan. Usia bayi 0-1 tahun. Pada masa ini, bayi belum dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan kata-kata. Oleh karena itu, komunikasi dengan bayi lebih banyak menggunakan jenis komunikasi nonverbal. Usia prasekolah 2-5 tahun. Karakteristik anak pada masa ini, terutama pada anak di bawah 3 tahun adalah sangat egosentris. Selain itu, anak juga mempunyai perasaan takut pada ketidaktahuan, sehingga anak perlu diberitahu tentang apa yang akan terjadi padanya. Usia sekolah 6-12 tahun. Anak pada usia ini sudah sangat peka terhadap stimulus yang dirasakan yang mengancam keutuhan tubuhnya. Oleh karena itu, apabila berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan anak di usia ini, harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak dan berikan contoh yang jelas sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Usia remaja 13-18 tahun. Fase remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari akhir masa anak-anak menuju masa dewasa. Dengan demikian, pola pikir dan tingkah laku anak merupakan peralihan dari anak-anak menuju orang dewasa. Anak harus diberi kesempatan untuk belajar memecahkan masalah secara positif. Baik, saya serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Novi Herlanda AG sebagai pemateri kedua. Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari satu bakat. Untuk itulah anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya, dengan cara memperkaya lingkungan bermainnya. Orang dewasa perlu memberi peluang pada anak untuk menyatakan diri, berekspresi, berekreasi, dan menggali sumber-sumber terunggul pada anak. Untuk itu, paradigma baru bagi anak usia dini atau anak prasekolah adalah harus berorientasi pada anak dan perlahan-lahan menyeimbangkan dominasi pendekatan lama yang berpusat pada guru. Pada hakikatnya, anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri pengetahuannya. Anak lahir membawa sejumlah potensi yang siap untuk ditumbuh kembangkan asalkan lingkungan menyiapkan situasi dan kondisi yang dapat merangsang kemunculan dan potensi yang tersembunyi tersebut. Berdasarkan tinjauan aspek pedagogis, masa usia dini merupakan masa pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Diyakini bahwa masa kanak-kanak yang bahagia merupakan dasar bagi keberhasilan di masa mendatang dan sebaliknya. Jadi, agar tumbuh kembangnya tercapai secara optimal, dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat memberikan stimulus dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak secara teoritis berdasarkan aspek perkembangannya. Seorang anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi dan mereka merasa aman dan nyaman secara psikologis. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional, sikap dan perilaku serta agama, bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah tadi penyampaian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline kelompok 8, Bocah Minangka Permoto Urip Ing Dunia.